Salam Horas, salam jumpa kembali Amang Inang di renungan kita pada pagi hari ini. Apa kabar? Sehat selalu ya, dan tetap semangat di dalam Tuhan Yesus. Dan ingatlah firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Mari kita saudaraku mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Baiklah, kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita di hari Selasa ini, sebagaimana yang tertulis di Almanak HKBP, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29, dikatakan demikian. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini kesaksian Yohanes tentang pribadi dan keberadaan Yesus sebagai anak Allah. Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Benar saudaraku, melalui pengorbanannya di kayu salib, melalui penderitaan yang dia alami, dan melalui kematiannya, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan Yesus sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan dosa, dan siapa yang percaya kepadanya pasti akan selamat. Itu yang dimaksudkan oleh Yohanes di sini, untuk mengingatkan kita kembali sebagai umat Allah, siapa Yesus itu yang kita sembah, yang kita ikuti di dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Dia adalah anak domba Allah. Anak domba Allah, dulu di zaman perjanjian lama, domba itu disembelih dan itu dipersembahkan sebagai korban untuk penghapusan dosa. Nah, di sini Yohanes mengatakan Yesus itu adalah anak domba Allah. Dia berkorban, dia mencurahkan darahnya di Golgota karena dia begitu mengasihi kita supaya kita selamat, orang-orang yang percaya kepadanya, dan dia menghapus dosa dunia. Jadi bukan hanya dosa aku, bukan hanya dosa Amang Inang yang dihapus, tapi dosa dunia ini. Jadi siapa yang percaya kepadanya, itulah yang diselamatkan, dan itulah yang memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu kita, saudaraku, marilah dengan kesetiaan kita untuk selalu tetap mengikut anak domba Allah itu, yaitu Yesus Kristus di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Tentu saja kalau sudah diselamatkan, maka respon kita adalah sukacita, bersyukur kepada Tuhan, dan selalu tetap setia. Hanya saja saudaraku, banyak orang meskipun dia Kristen, tetapi kekristenannya itu suam-suam kuku, ya. Berdoa jarang, membaca firman Tuhan juga jarang, ke gereja juga jarang. Nah, disinilah membuat Tuhan Yesus itu bersedih. Dia sudah mengorbankan dirinya, dia sudah memberikan hidupnya, dia sudah disalibkan, dia sudah mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi ada saja orang yang bermain-main di dalam imannya. Jadi nats ini sekaligus mengingatkan kita, janganlah kita sekali-sekali bermain-main dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Sekali kita mengambil keputusan mengikuti Yesus, marilah kita selalu tetap setia untuk mengikuti Dia. Aminkan dulu kuat. Amin. Dan mengikuti Yesus dengan setia tentu saja melakukan firman-Nya, ya, melakukan perintahnya di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena orang yang mengikuti perintah Tuhan, orang yang menuruti firman Tuhan itu bebannya tidak ada. Karena hatinya plong, pikirannya juga cerah, terang, karena ada firman Tuhan yang menerangi hatinya, dan Roh Kudus yang senantiasa bekerja dalam perjalanan kehidupannya, sehingga persoalan apapun yang dihadapi di dalam kehidupannya setiap hari, dia pasti bisa mengatasi itu karena dia memperoleh kekuatan dari Yesus, Sang Anak Domba Allah yang telah menghapus, menghilangkan semua dosa itu. Dosa itu membuat kita ini terseret-seret di dalam perjalanan kehidupan kita. Dosa yang satu melahirkan dosa yang lain, sehingga dosa itu semakin menekan, semakin menekan jiwa kita, hati kita, pikiran kita, sehingga banyak orang Kristen, maaf dulu ya, yang susah bersukacita. Karena apa? Dia tidak sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Oleh karena itu marilah kita dengan setia untuk mengikuti Dia dan melakukan firman-Nya. Sekali lagi, Amang Inang dikasih Yesus Kristus, tidak rugi mengikuti Yesus, tidak rugi.
ya, tidak rugi. Dan kita tidak mengalami hal-hal yang aneh-aneh kalau mengikuti Yesus, tapi hati kita senantiasa selalu diterangi dan juga pikiran kita, sehingga kita menjalani kehidupan kita dengan penuh sukacita karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalam perjalanan kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita selalu tak menaati Dia, mematuhi Dia di dalam perjalanan kehidupan kita. Diri kita lah yang sebenarnya yang menjadi lawan kita. Rasa malas, ya, ogah, kemudian bermain-main, kemudian banyak dalih kita, alasan kita, karena inilah, karena itulah, sehingga kita tidak tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Padahal mendengarkan firman Tuhan itu, membaca, merenungkan itu sangat sangat enak loh kita nikmati dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga pikiran kita, hati kita senantiasa terarah kepada Allah Bapa di sorga dan juga di dalam Yesus Kristus. Dan di sini kita dalam melakukan pekerjaan kita, karena hati kita sudah diberikan damai sejahtera, pikiran kita juga sudah diterangi oleh Roh Kudus, maka dalam melakukan pekerjaan atau tugas-tugas kita setiap hari, kita juga menjadi merasakan enak untuk melakukannya, karena ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Saudaraku, marilah kita setia mengikut Dia sebagai anak domba Allah yang sudah menghapus dosa dunia ini. Dosamu, dosaku, dosa kita semua, dosa dunia ini sudah dihapus oleh Tuhan karena Dia mengasihi kita. Dia mau supaya kita hidup dan penuh dengan damai sejahtera. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan iman kami kembali, bahwa Engkau Yesus adalah anak domba Allah yang telah menghapus dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dosa saya, dosa umat-Mu, dosa kami semua, dosa dunia ini sudah Tuhan Yesus hapuskan karena kasih-Mu. Kepadamu lah kami Tuhan berserah. Biarlah kami setia mengikuti Yesus dan selalu tetap dengar-dengaran dengan firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami, berkati umat-Mu saat ini dimanapun mereka beraktivitas. Biarlah tangan pengasihan-Mu menyertai, menolong, dan memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami tidak jemu-jemu berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Berkati mereka Tuhan, obat yang mereka makan, perawatan yang mereka lakukan, baik lakukan oleh keluarga maupun para medis, biarlah itu menjadi perpanjangan tangan Yesus memberikan kesembuhan kepada mereka. Yang lemah, yang berkebutuhan khusus, yang berbeban berat, Tuhan angkat, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus, anak domba Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita selalu tetap bangkit untuk selalu tetap mengikuti Yesus dengan setia. Dia adalah anak domba Allah yang menyelamatkan Amang Inang, yang menyelamatkan saya, menyelamatkan kita semua, menyelamatkan dunia ini, dan selalu tetap setia dan patuh kepada Tuhan, menuruti perintahnya. Selamat bekerja, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, Horas.